Halo semuanya, semoga kabar baik dan sehat-sehat saja di luar sana. Kali ini saya sedang membawa mobil All New Corolla saya AE112 yang baru saja saya restorasi mesinnya untuk melakukan perjalanan sejauh hampir 1000 km dari Jakarta ke Pulau Bangka. Kita sekarang sedang berada di Pelabuhan Merak, sebentar lagi akan naik ke kapal. Dan semoga saja di perjalanan lancar semua, tidak ada kendala dan sepertinya seru sih. Road trip hampir 1000 km dengan mobil sedan tahun 90-an yang fun to drive, tenaganya oke, nyaman. Sepertinya bakal seru. Semoga saja lancar semua. Jadi masuk pelabuhannya kita tinggal tunjukin soft copy tiket kita, masuk ke dalam antrian. Dan setelah diminta masuk, kita bisa mulai masuk ke ramp. Dan sebelum masuk ke ramp, kita akan diminta untuk menyerahkan satu tiket ke petugas yang standby. Mudah-mudahan sih mobil ini mobil ini selamat ya melewati ramp, karena remnya ya ada sedikit curam. Dan mobil ini walaupun suspensinya masih standar, ya agak cukup rendah ground clearance-nya, dan knalpot di belakang juga cukup besar tabungnya, jadi mudah-mudahan tidak ada gas sama sekali ya. Dan kita kasih tiketnya dulu. Ya, makasih Bang. Banyak amat Pak Wil, ngirimnya Pak Wil. Oke, kita tunggu mobil sebelumnya naik dulu. Masih ngantri di atas sana. Di atasnya agak curam sih. Oke, kita tunggu dulu. Mobil depan sudah clear. Sini kita ada cukup space ketika sampai di atas. Kita naik. Oke. Rem. Ya, selamat. Nggak surut sama sekali. Wah, penuh. Sepertinya kita dapat parkir di depan kapal bagian luar. Wah, seru nih, pas banget. Ya, buat saya baru pertama nih dapat parkir di luar kapal di bagian ujung, di bagian depan. Seru sih. Ya, di sini juga lebih adem sih dibandingkan parkir di bagian dalam. Ya, sip, kita sudah parkir. Wah, kita dapat di bagian luar. Jadi mungkin kita bisa buka jendela saja dan bersantai di mobil juga bisa. Atau juga ya kita juga bisa main ke deck atas dan lihat-lihat. Saya lupa ini kapalnya kapal apa ya namanya. Tapi sih sepertinya bukan yang paling besar ya. Nanti kita cek nama kapalnya apa ya dan fiturnya apa aja. Oke, kita sudah parkir. Mari kita nikmati perjalanan sekitar 1 jam dari Merak ke Bakahuni. Ya, jadi kita parkir di sini di bagian depan atau belakang kapalnya. Jadi di sini tuh di outdoor, tidak masuk ke dalam seperti mobil yang lainnya. Itu kalau dalam susah ya bagi kita untuk punya pilihan tetap berada di dalam mobil karena panas tentunya. Dan di sini kita juga ya lebih terkena angin dari luar. Jadi ketika kapal berjalan tentu saja akan cukup adem ya di luar sini. Ya, sepertinya saya males jalan-jalan ke dek atas, jadi kita mungkin
ya nikmati pemandangan dari deck di bawah sini ya saja dekat mobil. Kayaknya sih cukup seru juga. Kita coba ke deck di dekat parkiran saja. Ya, jadi kita sudah cukup jauh dari pelabuhan Merak, sepertinya sudah nggak kelihatan lagi pelabuhannya. Tapi nggak tahu sih kita sekarang sudah berada di mana. Tapi ya di sini udaranya sudah segar, angin laut yang segar, dan sudah ada satu pulau, kata pulau apa. Ya, tapi inilah serunya kalau naik kapal laut. Oke, jadi kita sudah sampai di Bakahuni. Sekarang kita sedang menunggu antrian untuk keluar kapal. Sebentar lagi kita bisa jalan. Kita akan memulai road trip kita, ya, etapa kedua setelah dari Jakarta ke Merak. Sekarang kita akan menuju ke Palembang menggunakan tol yang panjang. Tolnya seingat saya sih hampir 400 km. Jadi mungkin kita bisa menjangkau Palembang dari Bakahuni mungkin sekitar 5 jam, 5 atau 6 jam mungkin ya. Karena kita tentu tidak buru-buru, kita akan banyak istirahat. Tentu biar road trip kali ini tetap menyenangkan. Ya, kita udah turun dari kapal. Enaknya di Pelabuhan Bakahuni ini, kita keluar dari kapal, turun, ketika keluar pelabuhan langsung bisa masuk ke jalan tol. Jadi bisa cepat aksesnya untuk masuk jalan tol, dan kita bisa langsung memacu kendaraan di jalan tol. Halo Lampung. Next one, Palembang. Dan karena kita sampai di Bakahuni agak kesorean, sekarang sudah jam 4 lewat ya. Jadi mungkin kita akan sampai Palembang malam, mungkin jam 8, jam 9 malam. Jadi terpaksa kita menginap di Palembang. Kita tidak langsung naik ferry dari Tanjung Api-Api Palembang ke Bangka. Jadi kita akan menginap 1 malam di Palembang. Sekarang kita siap-siap menikmati jalan tol ke Palembang sejauh hampir 400 km. Tarifnya lumayan loh, seingat saya dari Bakahuni sampai Palembang bayarnya tuh sekitar 350.000 kalau nggak salah. Jadi kalau akan melewati rute ini, tentu siapkan e-money Anda, flash Anda, atau apalah itu yang Anda pakai dengan saldo yang cukup. Dan jalan tolnya lurus, kebanyakan lurus, ada yang sedikit mendaki, jadi sedikit mirip dengan tol Cipali mungkin ya. Dan mirip-mirip sih, rest area-nya juga jarang-jarang. Dan nanti terakhir saya melewati tol ini tuh mungkin hampir 2 tahun lalu. Jadi coba kita lihat apakah rest area-nya sudah semakin ramai atau tidak. Karena sebelumnya biasanya tidak semua rest area-nya tuh bagus. Banyak yang masih sepi, dan tidak banyak yang kita bisa beli atau lakukan di rest area itu. Dan nggak semuanya juga ada pom bensin ya. Itu yang kita mesti hati-hati ketika melewati tol yang satu ini. Dan itu mengapa saya selalu mengisi bensin full ketika sampai di Merak. Karena seingat saya ketika kita masuk
tol ke arah Palembang ini, pom bensin pertama mungkin sekitar 50 atau 100 km sampai kita mencapai rest area yang ada pom bensinnya. Jadi pastikan bensin Anda cukup. Oke, kita sudah keluar dari area pelabuhan. Sebentar lagi masuk ke jalan tol. Jadi di sini ada persimpangan, kita bisa belok kiri lewat jalan tol ke arah Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu, atau belok kanan melalui lintas timur atau Kalianda, jalan biasa bukan jalan tol. Nah, kita belok ke kiri ke arah jalan tol. Dan di sini kita tidak usah mentap apa-apa di awalnya. Kita langsung masuk jalan tol. Nanti akan ada gerbangnya di mana kita akan men-tap tol card kita. Gas sedikit kali ya. Nah, inilah enaknya road trip. Hanya mobil Anda dan the open road. Sekali-kali Anda mesti coba. Oke, jadi saya sudah mencapai rest area kilometer 48. Ini rest area proper pertama yang kita bisa capai semenjak keluar dari Pelabuhan Bakahuni. Kenapa proper? Karena di sini besar, ada pom bensin, ada Pujasera, ada minimarket. Dan menariknya di sini sebenarnya akan dibuka pengisian mobil listrik. Jadi bagi yang pakai mobil listrik akan segera bisa mengisi baterai di rest area yang satu ini. Dan alhamdulillah mobil AE112 saya tidak ada masalah sampai poin ini, lancar, tidak ada kerusakan apapun. Masih irit dari semenjak isi full di Merak sampai menempuh hampir 50 km. Di sini jarum bensinnya sih belum turun sama sekali. Dan masih ada sekitar 300 kilo lagi untuk mencapai kota Palembang. Finger cross semuanya lancar. Dan karena ini sudah jam 5 ya, mungkin kita sampai Palembang mungkin jam 8, jam 9 malam. Dan ini mungkin terakhir kali kita syuting footage hari ini karena sebentar lagi juga gelap. Dan tentunya lebih susah membuat footage di saat yang gelap. Oke, kita jalan lagi, semoga lancar semuanya. Dan oke, kita nikmati lagi jalan-jalan ke Palembang. Oke, jadi saya sudah di Palembang. Sini baru saja berangkat dari hotel.
Saya menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang jaraknya sekitar 75 km. Kalau dari hotel yang saya tinggali tadi malam, jaraknya sekitar 2 jam untuk nyampe pelabuhan. Kemarin kita sampai di Palembang sekitar jam 11 malam. Sementara kita sampai di Pelabuhan Bakahuni kemarin itu jam 4, jadi 7 jam. Jadi lumayan juga lamanya karena setelah kilometer 250 jalan tolnya sedikit jelek, banyak perbaikan jalan, banyak lubang, dan ditambah mendekati Palembang terjadi hujan yang cukup lebat dan visibilitas jalan jadi gimana? Jadi berkurang, jadi susah untuk dilihat jalannya karena malam. Ya, jadi kita tidak bisa memacu mobilnya kencang-kencang banget. Jadi ya jalannya santai sampai jam 11, 7 jam. Oke, kita sekarang akan naik ferry dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ke Bangka. Kita mengejar kapal yang jam 9, semoga masih keburu. Sekarang sudah jam setengah 7, harusnya masih keburu ya. Sebelum ke pelabuhan, tentu mungkin kita beli oleh-oleh dulu kali ya. Dan yang penting karena di sana beli makan tuh susah, ada sih makanan cuman ya seadanya, cuman ada di kapal tuh cuma ada pop mie atau gitu-gitulah, nggak ada yang proper. Jadi baiknya sebelum kita naik kapal kita beli perbekalan makanan dulu. Oke, kita lanjut jalan. Kita beli oleh-oleh dulu sebelum pelabuhan. Ini ada pempek terkenal namanya pempek Candy. Dia sudah buka dari jam 4 pagi loh setiap harinya. Macam oleh-oleh, kerupuk, pisang. Sebenarnya kita di sini buat beli pempeknya. Ya, kita sudah beli oleh-oleh. Lanjut jalan ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. Nah, sebelum masuk kapal tentu kita mungkin butuh perbekalan dulu karena perjalanannya 4 jam ke Bangka dari Tanjung Api-Api, jadi ya kita beli nasi padang dulu kali ya. Nah, jadi jika kalian bawa mobil kecil dan menyeberang dari Tanjung Api-Api ke Pulau Bangka karena kapalnya kecil dan kalian bawa mobil kecil, disuruh masuk ke kapal feri lebih cepat, nah kalian patut curiga mobil kalian akan disuruh nyempil seperti ini. Jadi ini nyempil banget, hampir nggak ada gap lagi untuk keluar dari mobil. Ini udah nggak ada sih sebenarnya, saya keluar dari mobil lewat kaca karena nggak bisa lagi buka pintu. Sini juga ya gabung sama truk-truk, bahkan di depan mobil itu ada truk yang mengangkut sapi. Untung nggak terlalu bau sih sapinya. Ya, masih 4 jam lagi dan ini pun kapalnya belum berangkat, mesinnya pun belum nyala. Mudah-mudahan nih sapi nggak ada ngamuk ya. Oke, kita coba jalan balik ke mobil. Saya lewatin motor dulu. Sini lewatin truk. Karena ini masih pandemi ya, kayaknya anaknya mungkin ya nyantai istirahat di mobil aja sih.
Dan untung ini belum terlalu siang, masih jam 9-an berangkatnya, jadi ya mungkin nggak terlalu panas ya karena tengah hari. Dan di sini juga kan ya mungkin sirkulasi udaranya terhalang dinding kapal. Oke, saya coba masuk mobil lagi. Mesti lewat. Sempit banget kan, gapnya tuh cuma tinggal segini aja. Ini paling cuma 10 cm mungkin. Kita coba masuk lagi ke mobil. Gimana caranya ya? Oke, saya sudah berada di dalam mobil lagi. Ternyata cukup adem kok, ada angin masuk ke mobil, jadi not bad lah. Dan ini mereka baru menyalakan mesin kapal, jadi sebentar lagi berangkat. Tapi ya itu seperti yang saya bilang 4 jam. Ya kita nikmatin aja lah. Inilah kalau kalian road trip ke Bangka, kurang lebih seperti inilah perjalanannya. Kalau kalian ingin stay di mobil seperti saya, atau mungkin bisa ke deck atas, cuman karena pandemi ya, ramai mungkin di atas, dan tergantung kapalnya juga, ada kapal yang pakai ruang tunggu AC, ada yang enggak. Jadi ya, sudahlah, kalau cuman sendiri, santai di mobil aja, 4 jam, tidur, kerja, ngetik, ngedit video, atau apalah. Oke, 4 jam, teman-teman. Ada truk yang bawa sapi di depan seperti yang saya bilang, dan mereka goyang-goyang terus. Mudah-mudahan nggak tiba-tiba tutup belakang truknya kebuka, atau apakah ditendang sapi dan jatuh ke mobil. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mereka ini gede banget sapinya, kayak dari Madura nih kali ya, gede banget sapinya. Dan mereka tuh mungkin agak nervous kali ya dalam kapal, berisik dan agak goyang-goyang kali, dan mereka tuh ya goyang-goyang terus. Untuk langsung kapalnya kita akan berangkat. Ya, sapi be good ya, jangan terlalu erratik, jangan terlalu goyang-goyang dan sampai ngamuk. Oke, kita baru sampai di pelabuhan Mentok. Tadi pas masuk kapal tidak sempat bikin videonya karena buru-buru ingin masuk ke kapal. Tapi kita sudah. Spion dulu. Remnya tadi sih pas masuk kapal dapat agak sedikit gasruk. Mudah-mudahan ini aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aman yang ini. Tadi mungkin terlalu cepet-cepet pas masuk kapal. Keluarnya aman, nggak ada yang gasrut knalpotnya. Oke, kita sampai di Bangka di pelabuhan Mentok atau Muntok, ya, mungkin bisa dikoreksi yang nonton. 4 jam perjalanan. Sekarang jam 1.12. Kita kira sampai di Pulau Bangka. Lihat, airnya biru. Oke. Jalannya sepi, mulus, bawa mobil yang powernya cukup, drive, bakal nikmat banget di sini. Ini salah satu kenapa saya ingin membawa mobil sedan ini ke Bangka. Jalan-jalan seperti ini yang nikmat banget untuk dilewatin. Untung sempat ganti ban baru ke Radial GTX Pro. Saya lihat sih traction ratingnya double A,
Dan memang nggak tahu ya, ketika saya coba ketika melahap belokan, bannya sih terasa lebih lengket ya. Jadi ya, membuat lebih percaya diri lah dalam memacu mobilnya. Dan Audi Corolla S122 ini power dan torsinya mumpuni banget. Apalagi mobil ini sudah di refresh mesinnya dan di porting polish, sudah oversize juga, jadi tenaganya sedikit lebih tinggi. Jadi asik banget. Yang kurang mungkin hanya pengereman ya. Kalau saja dia bisa menggigit, lebih menggigit, lebih cepat dan lebih pakem, nah kayaknya enak banget nih mobil dalam melahap belokan-belokan. Tapi sementara ini aja sudah cukup banget sih. Oke, saya nikmatin dulu perjalanan saya dari Mentok ke Pangkal Pinang. Lihatlah jalanan dengan aspal mulus seperti ini, 2 jam kayaknya bakal nggak terasa sih. Oke, jadi saya sudah sampai di Bangka Belitung. Sudah 2 hari sih sebenarnya. Mobilnya sudah dicuci, tidak penuh lumpur lagi seperti baru sampai di sini. Jadi ya sekitar 700-800 km sudah kita lalui. Terbukti walaupun mobil ini berumur sudah 22 tahun masih bisa sampai di sini dengan selamat, tidak ada trouble, tidak ada kendala sedikit pun. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman bagi yang mempunyai mobil berumur bahwa kita masih bisa melakukan road trip. Tentu saja dengan persiapan, mobil ini mesinnya baru di-refresh dan dicek semua partnya sehingga kita bisa kesini tanpa masalah yang berarti. Oke, semoga video ini bisa membantu dan mungkin sedikit menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih dan sampai di video selanjutnya.